Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arhamana bi izzatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita mentadabburi Quran surat Al-Maidah ayat 54 sampai dengan 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Maidah ayat 54 ini dikatakan, barang siapa yang murtad atau keluar dari agama, baik sendiri maupun sekumpulan orang atau suatu kelompok atau suatu generasi, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan menggantikan kedudukan mereka. Sebagaimana terdapat pula dalam Quran surat Al-Insan atau Ad-Dahr ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang yang serupa dengan mereka. Kelompok atau generasi yang akan menggantikan mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mencintai berjumpa dengan Allah, maka Allah mencintai berjumpa dengannya. Sebaliknya, siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam ayat lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 165 disebutkan pula, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Mengapa ciri yang pertama dari kelompok atau generasi ini adalah dicintai Allah? Karena jika Allah mencintainya, maka Allah menyuruh Jibril juga mencintainya. Dan Jibril akan menyuruh seluruh penduduk langit dan bumi mencintainya, sehingga orang tersebut mendapat pertolongan baik dari malaikat maupun orang-orang mukmin, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballahu 'abdan nada Jibril innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbahu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli sama innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama thumma yudha'u lahul qabulu fi ahlil ard. Dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyeru Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut, hingga akhirnya ditetapkan bagi fulan untuk diterima di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Ciri yang kedua adalah adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fath ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang bersama mereka. Ciri yang ketiga adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka mau berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang cinta kepada Allah pasti mencintai agamanya. Orang-orang yang mencintai agamanya pasti mau berjuang, berperang, dan berkorban di jalan Allah sebagai bukti rasa cintanya. Kaum yang akan Allah hadirkan nantinya adalah kaum yang memperjuangkan agama Allah sebagai bukti dari keimanannya. Sebab Allah bukannya tidak mampu memenangkan agamanya, akan tetapi Allah ingin melihat orang-orang mukmin syahid dengan derajat yang tinggi karena cintanya kepada Allah. Ciri yang keempat adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Mereka ini tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela, baik dari kelompok kaum muslimin, musyrikin, maupun kafirin. Demikianlah ciri-ciri dari kelompok atau generasi yang akan menggantikan orang-orang yang murtad, sebagaimana dituliskan dalam surat Al-Maidah ayat 54. Pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya surat Al-Maidah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanul lazina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raqi'un. Sesungguhnya wali atau pelindung atau pemimpin kalian hanyalah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, sedangkan mereka adalah orang-orang yang rukuk kepada Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 55 ini, Allah membatasi yang layak menjadi pemimpin bagi orang-orang beriman itu hanyalah Allah, kemudian Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Maksud dari ayat ini adalah kita tidak boleh mengambil pemimpin atau panutan kepada selain Allah, yang mereka itu hanya membuat faham-faham komunisme, sekularisme, dan faham-faham lain yang bukan lahir dari konsep Allah dan Rasul-Nya. Maka setiap orang yang rela dengan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, dia beruntung di dunia dan di akhirat, dan dia mendapat pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawallaha wa may yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun.
Barang siapa yang berwali atau menjadikan sebagai pemimpin, panutan atau pelindung kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang menang. Dalam ayat ini telah jelas bahwa barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang menang dan unggul. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Maidah ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan pemimpin orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai ejekan dan permainan di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan orang-orang yang kafir sebagai pemimpin. Dan takutlah kalian kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dalam ayat 57 ini menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang mukmin untuk menjadikan orang-orang yang mempermainkan agama Allah sebagai pemimpin, panutan, pelindung, kekasih, atau teman setia. Kemudian Allah juga mengingatkan, hendaklah orang-orang itu takut kepada Allah jika benar-benar mereka beriman. Pendengar yang dirahmati Allah, dari surat Al-Maidah ayat 54 sampai dengan 57 ini bisa diambil kesimpulan sebagai berikut. Surat Al-Maidah ayat 54 menjelaskan bahwa jika ada suatu kelompok yang murtad, maka Allah akan mendatangkan sekelompok generasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. 2. Generasi tersebut bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. 3. Mereka mau berjuang di jalan Allah. 4. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Al-Maidah ayat 55 menjelaskan bahwa yang layak menjadi pemimpin bagi orang-orang beriman hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Ayat 56 menjelaskan orang-orang yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman sebagai pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang menang dan unggul. Dan ayat 57, Allah melarang orang-orang mukmin untuk menjadikan orang-orang yang mempermainkan agama Allah sebagai pemimpin, panutan, pelindung, kekasih, atau teman setia. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadabbur Quran surat Al-Maidah ayat 54 sampai dengan 57. Semoga bisa memberi wawasan kepada kita dan menjadi pedoman bagi kita semua dalam memilih seorang pemimpin dan juga dalam memilih teman setia. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.